Kemudian setelah itu tindakan yang pertama kita lakukan adalah mengukur suhu pasien. Permisi ya Ibu, saya akan meletakkan termometer di aksila Ibu. Bentar. Sembari kita menunggu hasil dari termometer, kita mengukur tekanan darah Ibu dulu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap Ibu ya. Permisi ya Ibu, saya akan menggunakan lengan sebelah kanan Ibu. Ibu mohon bajunya bisa diangkat sebentar. Saya bantu ya. Setelah itu kita memasang manset di 3 jari di atas fosa cubiti Ibu. Setelah itu tentukan terlebih dahulu nadi radialis. Kemudian kita letakkan stetoskop di nadi brachialis. Setelah itu kita kunci dulu terlebih dahulu skrup balonnya. Kemudian kita pompa sampai angka 180. Setelah itu kita turunkan perlahan-lahan dan dengarkan kemudian sembari perlahan kita dengarkan diastolnya, yaitu detak terakhirnya. Tekanan darah Ibu 100/80 ya Bu, itu masih dalam jangkauan normal. Setelah itu kita bereskan alatnya, kemudian kita rapikan pasiennya lagi. Ibu, permisi ya, saya turunkan bajunya. Radialis kan. Setelah itu, setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita masuk ke dalam pemeriksaan nadi. Kita raba nadi radialisnya menggunakan jari. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan kita raba. Kemudian kita hitung menggunakan jam tangan selama 1 menit. Kita raba. Kemudian kita hitung menggunakan jam tangan selama 1 menit. Setelah 1 menit kita dapatkan hasilnya. Nadi Ibu 80 kali per menit ya Ibu, itu termasuk normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan nadi, kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan. Ibu bisa menggenggam tangan saya. Kemudian kita hitung selama 1 menit juga. Setelah 1 menit kita dapatkan hasilnya, kita beritahu pasien, Ibu, pernapasan Ibu 20 kali per menit ya, itu termasuk normal. Setelah kita sudah melakukan tindakan pemeriksaan darah, nadi, dan pernapasan, kemudian kita ambil termometer yang berada di aksila pasien dan memberitahukan hasilnya. Ibu permisi ya, saya ambil dulu. Ibu, suhu Ibu 37,1 ya Ibu, itu masih tergolong normal. Setelah semuanya selesai, kemudian kita rapikan kembali pasien. Kemudian kita melakukan baik Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu dan semuanya hasilnya normal ya Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik Ibu, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu ada pertanyaan atau Ibu mengalami sakit, Ibu bisa memencet tombol di samping tempat tidur Ibu atau menyuruh keluarga Ibu memanggil saya di ruang perawat. Permisi. Selamat pagi.
Perkenalkan, saya perawat Ririn. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe dari atas kepala hingga ujung kaki Ibu. Tempatnya di sini saja ya Bu, waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alat-alat. Sebelum melakukan tindakan, kita terlebih dahulu mencuci tangan 7 langkah. Setelah itu, lalu kita keringkan dan kita memakai handscoon dengan prinsip bersih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian kepala. Pertama kita lihat terlebih dahulu apakah kepalanya kotor atau tidak. Terus udah gitu ada lesi atau tidak. Setelah diinspeksi lalu kita palpasi, yaitu dengan cara diraba. Kita akan palpasi apakah ada benjolan atau tidak dan nyeri tekan atau tidak. Ibu, sakit tidak Bu? Setelah itu kita lanjutkan kepada di mata. Di mata kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada kemerahan atau tidak, ada lesi atau tidak, atau ada kotoran atau tidak. Setelah itu lalu kita palpasi menggunakan jari, lalu kita tarik ke bawah, kita lihat konjungtivanya berwarna apa. Jika warna merah muda itu normal. Lalu kita menguji kesimpulannya. Ibu tolong lihat ikuti arah telunjuk saya. Ibu, matanya simetris. Ya. Selanjutnya kita lalu ke bagian hidung. Kita inspeksi pada bagian lubang hidung apakah ada lesi atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, lalu ada cairan serumen atau tidak. Setelah itu lalu kita palpasi menggunakan 2 jari apakah nyeri tekan atau adanya benjolan pada hidung pasien. Ibu maaf ya Bu, saya tekan. Selanjutnya kita ke bagian mulut pasien. Kita inspeksi terlebih dahulu. Lihat apakah bibirnya pecah-pecah atau tidak. Terus kita lihat bagian rongga mulutnya, giginya rapi atau tidak, ada kariesnya atau tidak. Terus adanya adanya luka pada dinding mandibula dan maksila pada pasien. Kita menggunakan tong spatter terlebih dahulu untuk kita palpasi pada bagian mulut pasien. Lalu kita lihat apakah ada radang atau tidak pada rahang pasien. Selanjutnya kita bagian telinga pasien. Kita lihat dulu apakah kupingnya simetris atau tidak, terus ada benjolan atau tidak. Setelah itu lalu kita inspeksi bagian kuping pasien apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu jika tidak ada benjolan, kita menguji ketajaman pendengaran pada pasien. Ibu dengarkan ya Bu. Terdengar Bu? Iya. Setelah itu kita memeriksa bagian leher pasien. Kita inspeksi dulu apakah ada kemerahan pada bagian leher pasien, apakah ada benjolan pada area leher pasien. Setelah itu lalu kita palpasi apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid pasien dan mencoba untuk minta tolong kepada pasien untuk menelan. Coba untuk menelan. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian toraks dan abdomennya. Yang pertama kita melihat bagian toraksnya. Pertama kita inspeksi, kita lihat antara dada kanan dengan dada kiri simetris ada atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi, kemudian kita melakukan palpasi di bagian toraksnya. Kita pertama letakkan 2 tangan di atas dada pasien. Kemudian suruh pasien untuk menarik nafas. Ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kemudian kita menyuruh pasien untuk bilang 77. Ibu silakan bilang 77. 777. Ibu silakan bilang 77 lagi. 777. Kemudian kita masuk ke dalam perkusi. Pertama kita tentukan dulu di mana letak jantung dan paru-parunya.
kita raba dan kita tentukan melalui ICS-nya. Setelah itu kita pertama akan memperkusi paru-paru. Permisi ya Ibu. Suara paru-paru Ibu setelah saya perkusi sonor ya Bu atau normal. Sekarang saya akan memperkusi jantung Ibu. Pertama kita tentukan dulu letak jantungnya di mana. Kemudian kita perkusi. Kemudian kita masuk ke dalam bagian auskultasinya. Nah, di bagian auskultasi ini kita mendengarkannya menggunakan stetoskop di setiap ICS toraks. Setelah itu kita kemudian masuk ke dalam bagian abdomennya. Di sini kita pertama akan menginspeksi dulu, yaitu dilihat apakah perut ibunya simetris kanan kiri atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke palpasi. Palpasi kita tekan yang pertama di kuadran pertama. Di sini ada hati, kemudian kita tekan. Ibu nanti kalau ada nyeri tekan bilang ya. Permisi Ibu. Ibu ada nyeri tekan 3. Kemudian di sebelah sini ada lambung, kita tekan. Ibu apa ada nyeri tekan? Kemudian di sini ada usus halus, kita tekan. Ada nyeri tekan tidak Bu? Kemudian di sini ada usus besar. Ibu ada nyeri tekan tidak? Kemudian kita mengauskultasi menggunakan stetoskop di setiap kuadrannya. Kita dengarkan suara bising ususnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ginjal pada pasien. Ibu kalau ada nyeri tekan bilang ya. Setelah itu kita periksa bagian lengan pasien. Kita lihat warna kulit pasien. Setelah itu kita turgol selama 3 detik. Jika selama 3 detik kembali seperti semula, itu dikatakan normal. Kita lihat kuku pasien, warna kuku pasien. Setelah itu kita tekan kuku pasien selama 2 detik. Jika kembali seperti semula, dikatakan normal. Setelah itu kita lihat cara jalan pasien. Itu kita periksa lutut pasien menggunakan refleks patella.